Halo teman-teman, perkenalkan saya Salsa Nur Fadilah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis, Angkatan 5 dengan NDH 30. Jabatan saya Penata Kelola Pemerintahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jalan RAA Kusuma Brata, nomor 3, Kertasari, Kecamatan Ciamis ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Visi Dinas Pendidikan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang ramah, cepat, santun, dan akurat. Misinya adalah 1. Meningkatkan layanan aksesibilitas pendidikan yang ramah, santun, dan bersahabat. 2. Cepat dan tanggap terhadap perubahan, sinergi dengan tata kelola penyelenggara pendidikan. 3. Akurat dalam penyampaian data dan informasi pendidikan. 4. Menciptakan suasana kerja yang berkarakter, berbasis kearifan lokal, berwawasan nasional, berdaya saing global. Berikut adalah bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dan saya termasuk pada subbagian umum dan kepegawaian yang dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional. Adapun tugas dan fungsi yang saya lakukan, yang pertama, melakukan pengelolaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana pada lingkup Dinas Pendidikan. Yang kedua, teranalisanya kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana pada lingkup Dinas Pendidikan. Yang ketiga, tersedianya data SPP atau SPM dan SP2D pada lingkup Dinas Pendidikan. Yang keempat, teranalisanya data SPP atau SPM dan SP2D pada lingkup Dinas Pendidikan. Adapun layanan yang diberikan, seperti melakukan pengecekan secara berkala, mencatat dan mendokumentasikan, hingga membuat laporan terhadap kebutuhan sarana, prasarana, dan kebutuhan rumah tangga pada lingkup Dinas Pendidikan. Selain itu juga, melakukan register dan pengarsipan berkas pengajuan SPP atau SPM dan SP2D secara manual dan digital melalui Google Spreadsheet. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, pelayanan yang diberikan merupakan upaya untuk peningkatan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana pada lingkup Dinas Pendidikan, serta tertatanya arsip berkas SPP atau SPM dan SP2D yang masuk. Perwujudan Smart ASN. 1. Dengan cara meningkatkan literasi digital dan penguasaan teknologi informasi, yang mana seiring digitalisasi layanan pendidikan, saya meningkatkan kompetensi dalam mengoperasikan Microsoft Excel, Google Spreadsheet, dan sistem administrasi berbasis elektronik lainnya. Kemudian, mengembangkan dokumen digitalisasi pelayanan agar lebih efisien, serta mengikuti pelatihan atau webinar terkait teknologi pendidikan dan manajemen data. 2. Membangun pelayanan publik yang inovatif dan responsif. Kinerja yang baik tercermin dari kepuasan masyarakat, terutama sekolah dan guru. Oleh karena itu, saya berupaya untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat pendidikan secara terbuka melalui forum komunikasi atau media daring, dan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif kepada siswa, guru, tenaga pendidikan, ataupun masyarakat umum. 3. Meningkatkan integritas dan profesionalisme. Sebagai pegawai di sektor pendidikan, integritas merupakan fondasi utama dalam bekerja. Maka dari itu, saya selalu berupaya untuk melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Menghindari praktik KKN dalam setiap proses pelayanan, seperti proses register dan pengajuan SP2D, serta memberikan layanan kepada satuan pendidikan secara adil dan transparan. Maka kesimpulan yang didapat adalah menjadi bagian dari Smart ASN bukan sekedar memenuhi tugas administrasi saja, tetapi merupakan komitmen untuk terus berkembang, berinovasi, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah yang telah disampaikan sebelumnya, saya dapat memastikan bahwa kinerja pelaksanaan tugas saya akan semakin baik, relevan, dan berdampak positif. Ayo mulai hari, semangat bersinergi.